Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk adik-adik pejuang PTN 2020 yang sedang menunggu hasil pengumuman UTBK, sekolah kedinasan ataupun ujian mandiri, kami doakan semoga adik-adik yang sudah mengikuti list Vika Channel dan menonton video ini semuanya bisa lulus di PTN dan jurusan yang dituju di tahun ini. Nah, di video kali ini kita akan sharing terkait hal-hal yang wajib adik-adik persiapkan sebelum syah menjadi mahasiswa baru atau maba di tahun 2020 ini. Semoga tips yang kami jabarkan dalam video ini bisa membantu adik-adik yang sedang dalam masa perubahan status dari siswa menjadi mahasiswa. Jadi bagi adik-adik yang baru bergabung dengan list Vika Channel, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari list Vika Channel. Oke, untuk hal pertama yang harus adik-adik persiapkan itu adalah mental. Nah, kehidupan mahasiswa ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan waktu di SMA dulu. Jadi, adik-adik harus mengubah mental dari anak sekolahan jadi mahasiswa. Seperti apa sih mental yang dimaksud? Mental yang pertama yang dimaksud adalah dalam mencari informasi. Nah, jika di sekolah, adik-adik terbiasa dikasih informasi, baik itu tentang akademik ataupun tentang kegiatan non-akademik, serta hal-hal lainnya. Nah, kalau jadi mahasiswa, adik-adik harus mencari informasi tersebut, harus aktif cari tahu informasi dari kampus. Jadi jangan males, karena kalau misalnya adik-adik nggak cari tahu informasi, adik-adik nggak akan dapat informasi begitu saja, dan bahkan adik-adik bisa ketinggalan informasi. Dan hal yang paling penting adalah sebelum memulai kegiatan kampus atau sebelum syah menjadi mahasiswa, adik-adik harus mempelajari betul kampus yang sudah dituju. Karena kalau misalnya adik-adik sudah paham betul tentang lingkungan kampus dan lain sebagainya, adik-adik pasti bakalan gampang untuk beradaptasi. Itu dia untuk informasi. Yang kedua, adik-adik harus mempersiapkan mental dalam mengikuti pembelajaran nanti. Nah, proses belajar mengajar di sekolah dengan di kampus ini sangat jauh berbeda. Kalau di sekolah, jika adik-adik nggak paham, maka guru akan selalu peduli dan bahkan ada guru yang bertanya. Dan jika adik-adik masih belum paham, ada juga guru yang mau mengulang lagi sampai adik-adik betul paham. Dan bahkan untuk pemberian nilai pun kadang-kadang guru menggunakan banyak pertimbangan. Nah, kalau di kampus adik-adik nggak paham, dosen nggak akan nanya kepada adik-adik kamu udah paham atau belum. Dan bahkan nilai yang diberikan itu tergantung apa yang adik-adik dapatkan. Nah, kenapa sih hal ini sangat jauh berbeda? Sebetulnya hal ini bukan berarti dosen itu nggak baik seperti halnya guru. Namun adik-adik bayangkan saja berapa sih perbandingan jumlah siswa di sekolah dengan mahasiswa di kampus. Jadi wajar lah ya seperti itu kondisi pembelajarannya. Kemudian hal yang harus adik-adik persiapkan lagi adalah adik-adik harus mampu dalam manajemen waktu yang baik. Karena kalau di sekolah jadwal belajarnya pasti. Misalnya kita masuknya jam 7 sampai jam 3. Jadi satu minggu itu pembelajarannya selalu jamnya jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau di kuliah jadwal belajar itu nggak pasti. Jadi nanti bisa aja ketika dalam proses pembelajaran, di tengah pembelajaran jadwalnya bisa berubah begitu saja tergantung kesepakatan mahasiswa dengan dosen. Jadi adik-adik semua harus mampu mengatur waktunya dengan baik. Oke, untuk yang ketiga, adik-adik harus mampu mempersiapkan mentalnya dalam hal bersosialisasi.
Jadi jika di sekolah adik-adik ada guru wali kelas, juga ada guru BK yang akan selalu memantau perkembangan dan permasalahan yang adik-adik punya. Kalau di kampus, adik-adik nggak ada wali kampus, yang ada itu cuma ada dosen pembimbing akademik atau dosen PA. Jadi adik-adik tidak bisa, kalau misalnya adik-adik nggak bisa mendekati dan mengenal dosen pembimbing itu, dosen pembimbing akademik itu, serta nggak mampu juga menarik hati dosen tersebut, maka dosen pembimbing itu hanya sebatas membimbing pengisian KRS atau rencana pembelajaran adik-adik di tiap semester, dan untuk konsultasi tugas akhir atau skripsi saja, nggak lebih dari itu. Padahal jika adik-adik bisa mengenal dosen tersebut dan mendekati dengan cara yang tepat, adik-adik juga bakalan bisa mendapatkan atau merasakan guru BK seperti halnya di sekolah. Itu dia perbedaan antara pembimbing di sekolah dengan pembimbing di kampus. Kemudian untuk pertemanan. Untuk pertemanan, adik-adik juga harus lincah dalam mencari pertemanan mana yang baik dan mana yang buruk, yang gak boleh diajak berteman gitu, atau yang harus dijauhi. Dan usahakan untuk berteman itu jangan hanya berteman dengan yang satu angkatan dengan adik-adik, jadi juga berteman dengan senior. Nah, karena kalau misalnya adik-adik udah berteman dengan senior, ini adik-adik bakalan gampang dalam mencari informasi tentang dosen, informasi tentang mata kuliah, bahkan informasi tentang penyelesaian tugas-tugas. Oke, jadi itu tentang persiapan mental. Nah, selanjutnya hal yang harus adik-adik persiapkan lagi adalah tempat tinggal. Jadi ini khusus untuk adik-adik yang memilih PTN yang jauh dari rumahnya ya. Otomatis adik-adik harus ngekos. Nah, begitu sudah dinyatakan diterima di suatu PTN, segera cari tempat kos yang dekat dengan kampus. Nah, jangan mundur-mundur waktu untuk mencari kosan tersebut, karena kalau misalnya adik mencari kosan itu mendekati hari H mulai kuliah, bisa dipastikan kos yang dekat dengan kampus sudah penuh gitu. Dan untuk kos yang dekat dengan kampus ini banyak sekali kelebihannya, dimana yang pertama, adik-adik gak perlu lagi mengeluarkan uang tambahan transportasi pulang pergi kampus karena bisa jalan kaki. Dan yang kedua, jika jadwal kuliah sampai malam, adik-adik gak perlu juga cemas karena kan kampus dengan kosannya dekat. Itu dia untuk tempat tinggal. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, tentang kegiatan non-akademik. Jadi adik-adik semua diharapkan untuk ikut kegiatan non-akademik. Untuk adik-adik yang mungkin waktu sekolah nggak pernah mengikuti kegiatan organisasi gitu ya, jadi diharapkan di perkuliahan ini adik-adik nggak cuma belajar atau mengikuti kegiatan akademik saja. Yang harus adik-adik ikuti juga harus aktif dalam mengikuti kegiatan non-akademik atau kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, jadi untuk mengikuti kegiatan organisasi ini sebetulnya juga banyak sekali manfaat yang bisa adik-adik dapatkan, di mana pengalaman organisasi ini akan jadi nilai tambah nanti ketika adik-adik memasuki dunia kerja. Oke, kemudian yang keempat yang harus adik-adik persiapkan itu adalah peralatan perkuliahan. Bisa mencakup buku, laptop, baju gitu ya. Nah, untuk baju ini mungkin memang suatu hal yang sangat sederhana, tapi ini penting karena inilah yang sangat membedakannya dengan sekolah. Kalau di sekolah pakai baju seragam. Nah, di kampus bajunya itu tergantung jurusan yang diambil. Maksudnya ada sebagian jurusan yang juga pakai seragam gitu, tapi kebanyakan jurusan pakai baju bebas asalkan rapi dan sopan. Jadi adik-adik pastikan lagi di jurusan tersebut termasuk golongan yang mana gitu. Dan misalnya kalau bajunya masih belum dipersiapkan, persiapkan mulai dari sekarang.
Oke, adik-adik semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.